Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilustrasi atau skema tentang cara pemilihan formasi P3K Guru sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, di mana seluruh calon pelamar perlu memahami informasi ini agar nantinya tidak salah dalam memilih formasi yang mengakibatkan gagal daftar. Dan setelah memahami ilustrasi atau skema pemilihan formasi P3K Guru tahun 2021, maka calon pelamar itu bisa membaca peluang dan mengatur strategi untuk lulus seleksi P3K Guru 2021. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Yang pertama yaitu terkait skema pemilihan formasi P3K Guru untuk kompetensi 1 dalam wilayah kabupaten. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pelamar yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru untuk kompetensi 1 yaitu yang pertama adalah guru THK 2, yang kedua adalah guru non-ASN atau guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Berikutnya saya ilustrasikan sebagai berikut, di mana di sini sudah ada dua sekolah. Yang pertama misalnya yaitu SDN Asoka, dan di SDN Asoka ini tersedia formasi 1 guru kelas SD. Dan yang kedua yaitu di SMPN Kamboja, di mana tersedia formasi 2 guru penjaskesrek. SDN Asoka dan SMPN Kamboja ini berada dalam satu wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Brebes. Dan di SDN Asoka ini ada 2 guru honorernya. Yang pertama yaitu atas nama Ardi dengan kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan memiliki sertifikat pendidik guru kelas SD. Yang kedua yaitu atas nama Arif dengan kualifikasi pendidikan S1 Penjaskesrek dan belum memiliki sertifikat pendidik. Sedangkan di SMPN Kamboja juga memiliki 2 guru honorer. Yang pertama atas nama Budi dengan kualifikasi S1 Penjaskesrek dan memiliki sertifikat pendidik Penjaskesrek. Yang kedua atas nama Ira memiliki kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan Matematika dan memiliki sertifikat pendidik guru kelas SD. Selanjutnya perlu dipahami bahwa dalam Kabupaten Brebes ini memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan untuk bentuk pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP. Dan untuk pemilihan formasi sesuai dengan peraturan dijelaskan bahwa jika di sekolah pelamar tempat mengajar tersedia formasi yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan, maka wajib memilih formasi tersebut. Dan di sini bisa kita lihat untuk guru honorer atas nama Ardi memiliki sertifikat pendidik guru kelas SD, di mana sertifikat pendidik yang dimiliki ini linear atau sesuai dengan formasi yang tersedia di SDN Asoka. Maka Ardi wajib memilih formasi tersebut, sehingga formasi tersebut akan terkunci untuk guru honorer atas nama Ardi. Selanjutnya di SMPN Kamboja, di sini juga kita bisa lihat bahwa guru honorer atas nama Budi itu memiliki sertifikat pendidik Penjaskesrek, dan sertifikat pendidik yang dimiliki ini sesuai dengan formasi yang tersedia di tempatnya mengajar yaitu SMPN Kamboja. Maka Budi wajib memilih formasi tersebut, sehingga satu formasi tersebut sudah terkunci untuk guru honorer atas nama Budi. Selanjutnya untuk Arif, karena belum memiliki sertifikat pendidik, maka dia harus mengecek kesesuaian atau linearitas kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan formasi yang tersedia di sekolah tempatnya mengajar yaitu SDN Asoka, dan formasi yang tersedia tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Arif. Maka Arif perlu mencari sekolah dalam wilayah Kabupaten Brebes dengan pilihan bentuk pendidikan bisa di PAUD, atau bisa juga di TK, atau bisa juga di SD, atau bisa juga di SMP yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Arif. Dan di sini kita bisa lihat bahwa di SMPN Kamboja itu ada 2 guru penjaskesrek, di mana kualifikasi pendidikan Arif ini sesuai atau linear dengan formasi yang tersedia di SMPN Kamboja yaitu guru penjaskesrek. Maka Arif boleh memilih formasi guru penjaskesrek di SMPN Kamboja karena kebutuhannya masih tersedia, yaitu masih tersedia 1 formasi guru penjaskesrek, di mana formasi yang satunya sudah terkunci untuk guru honorer atas nama Budi yang mengajar pada SMPN Kamboja.
Jadi sisa satu formasi yang bisa dipilih oleh Arif dan pelamar yang lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidikan yang sesuai dengan formasi yang tersedia di SMPN Kamboja. Selanjutnya untuk guru honorer atas nama Ira, terlebih dahulu mengecek sertifikat pendidik yang dimiliki apakah sesuai atau linear dengan formasi yang tersedia di sekolah tempatnya mengajar yaitu SMPN Kamboja. Jika serdiknya tidak sesuai, maka Ira perlu mengecek kesesuaian atau linearitas kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan formasi yang tersedia di SMPN Kamboja. Dan di sini sudah jelas terlihat bahwa sertifikat pendidik maupun kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Ira itu tidak sesuai dengan formasi yang tersedia di sekolah tempatnya mengajar. Maka Ira harus mencari formasi di sekolah lain dalam wilayah Kabupaten Brebes yang sesuai atau linear dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Selanjutnya, walaupun di SDN Asoka yang masih dalam satu kewenangan pengelolaan pendidikan di wilayah Kabupaten Brebes, itu memiliki formasi yang sesuai dengan sertifikat pendidikan yang dimiliki oleh Ira, tetapi Ira tidak boleh memilih formasi tersebut, karena formasi tersebut hanya terdiri dari satu, dan itu sudah terkunci untuk guru honorer yang mengajar pada SDN Asoka atas nama Ardi. Maka Ira harus mencari formasi atau jabatan di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya atau belum diisi atau belum dipilih oleh guru honorer yang mengajar pada sekolah yang nantinya akan dituju dalam wilayah Kabupaten Brebes dengan pilihan bentuk pendidikan, bisa di PAUD atau bisa juga di TK atau bisa juga di SD atau bisa juga di SMP, yang penting sesuai dengan sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan Ira. Demikian pun halnya dengan ilustrasi atau skema pemilihan formasi P3K Guru Kompetensi 1 dalam wilayah provinsi. Hanya saja yang membedakan antara kewenangan wilayah kabupaten dengan kewenangan wilayah provinsi, yaitu yang pertama yaitu pelamar yang mengajar dalam sekolah kewenangan wilayah provinsi jika tidak tersedia formasinya di tempat sekolahnya mengajar, maka bisa memilih formasi di sekolah lain lintas kabupaten asalkan masih dalam satu wilayah provinsi. Misalnya, pelamar atau guru honorer dari SMAN Asoka yang berada dalam Kabupaten Brebes karena tidak tersedia formasi di sekolah tempatnya mengajar, itu bisa memilih formasi jika tersedia di SMKN Kamboja yang berada di Kabupaten Jepara yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki, karena Kabupaten Brebes dan Kabupaten Jepara ini masih dalam satu wilayah provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya perbedaan yang kedua, pelamar atau guru honorer yang mengajar di sekolah dalam wilayah provinsi itu hanya bisa memilih bentuk pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Tidak boleh memilih bentuk pendidikan PAUD, TK, SD, atau SMP, kecuali bagi wilayah provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Berikutnya kita akan melihat seberapa besar peluang lulus P3K Guru untuk kompetensi 1. Yang pertama yang perlu dipahami bahwa guru honorer dari sekolah lain itu tidak bisa memilih formasi atau jabatan yang tersedia di suatu sekolah jika formasi atau jabatan tersebut telah dipilih oleh pelamar atau guru honorer yang mengajar pada sekolah tersebut, kecuali jika masih tersedia kebutuhannya. Maksudnya, jika formasi tersedia cuma satu, dan pada sekolah tersebut juga memiliki guru honorer yang memiliki kesesuaian serdik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan dengan formasi tersebut, maka pelamar dari sekolah lain tidak bisa memilih formasi tersebut. Yang kedua, jika jumlah formasi atau jabatan yang tersedia pada suatu sekolah sama dengan jumlah pelamar atau guru honorer yang memiliki kesesuaian serdik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang mengajar pada sekolah tersebut, maka hanya perlu memenuhi nilai ambang batas, tidak perlu mencari nilai terbaik.
Misalnya formasi yang tersedia 1 dan guru honorer yang sesuai serdik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan dengan formasi tersebut juga 1, maka guru honorer tersebut hanya perlu memenuhi nilai ambang batas. Yang ketiga, jika jumlah formasi atau jabatan yang tersedia pada suatu sekolah kurang dari jumlah pelamar atau guru honorer yang memiliki kesesuaian serdik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang mengajar pada sekolah tersebut, maka hanya perlu memenuhi nilai ambang batas dan hanya bersaing sesama pelamar atau guru honorer pada sekolah tersebut. Misalnya jumlah formasi yang dibuka 1 dan guru honorer atau pelamar yang mengajar pada sekolah tersebut dan memiliki kesesuaian serdik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang sesuai formasi tersebut, jumlahnya 2 atau lebih, maka pelamar atau guru honorer di sekolah tersebut hanya perlu memenuhi nilai ambang batas dan hanya bersaing mencari nilai terbaik di antara mereka guru honorer di sekolah tersebut. Jadi peluang lulus untuk menjadi P3K guru dalam kompetensi 1 itu sangat besar karena hanya perlu memenuhi nilai ambang batas dan hanya bersaing sesama guru honorer pada sekolah tersebut. Belum bersaing dengan pelamar lain dari sekolah lain. Jadi ini adalah keuntungan bagi guru honorer yang telah mengabdi atau mengajar di sekolah negeri. Jadi perlu dimanfaatkan secara maksimal. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika informasi ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.